Atau mungkin gimana caranya kalau mau ngejalin tuh gimana caranya biar struggle? Biar struggle. Biar struggle kalau pengen gitu. Apalagi kalau kru-kru TV tuh pasti sampai tengah malam kan. Ceweknya kan pasti overthinking kan. Pacarku kemana? Apakah belum cut? Siang juga bisa. Bisa. Yang penting jalan puncak nggak tutup buka. Tuh kan? yang penting itu tuh. Itu doang. Sama tukang jagung nggak mahal-mahal kalau lihat plat B. Bener. Balik lagi di channel sebelum jam 7. Lagi-lagi ada Rais. Lagi. Dan masih sama bareng Coach Satria. Benar. Untuk jadi panutan kita untuk dalam berhubungan. Betul. Panutan dalam. Kita butuh saran-saran percintaan. Bener. Karena Gue juga kita- butuh saran-saran komedi dari lu berdua. Gitu ya kan. Dan Ah. ngajarin coaching gue nanti. Iya, betul. Karena kan tugas lu kan bikin mereka ketawa. Bener itu dia, susah itu. Iya juga bener. Iya. Sama-sama ada inilah ya. Ntar gue Timbal balik, kursus sama kalian berdua lah. Oh iya, Kursus. Iya, yang bisa. kursus. Kita tinggal tukeran kursi. Iya. Iya. Kursi coach nih. Blockingan, Iya, blockingan. tinggal ubah blockingan tuh kita lagi ubah profesi. Oh, berarti kalau gini masih sama. Masih Kalau sama. kita pindah, nah proses pindah tuh. Iya, tadi kita pindah ke belakang, tukeran juga. Jadi kru. Iya, kita berarti jadi kru. Kru yang di depan kan Iya, ya. iya. Permasalahan para kru. Permasalahan para kru. Kru tuh paling banyak masalah cintanya tau. Iya benar Kan benar. di setting kan ketemu cewek lain, ketemu talent, Benar, extras. benar. Itu tuh biasa. Terutama kru cowok ya. Heeh. Wah. Malam minggu mesti syuting padahal pacaran mestinya. Nah, Iya apalagi kan? kalau kru-kru TV tuh pasti sampai tengah malam kan. Bener. Ceweknya kan pasti overthinking kan. Bener. Pacarku kemana? Apakah belum cut? Apakah siapa yang cut hubungan ini? Oke, kita di episode kali ini kita pengen ngomongin soal hubungan yang zaman sekarang tuh apa tuh FWB. Oh, kata-kata anak. Apaan tuh, Zah? Apaan tuh, Zah? FWB itu FWB tuh, Zah. Friend with benefit. friend benefit, temenan tapi ada benefitnya. Oke. Gitu. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita tuh udah melewati bahasa apa ya? Ya terminologi yang sama gitu. Penyebutannya doang beda, tapi artinya sama-sama aja. Kalau zaman dulu itu ada namanya friendzone. 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 Heeh. Menurut lu friendzone tuh apa, Is? Kalau menurut gue friendzone itu lu menjalin hubungan tanpa siapapun siapapun orang nggak ada yang tahu, cuma lu berdua doang yang tahu. Oke. Friendzone ya? Friendzone. Itu Backstreet tadi gue mikirnya. Oh, itu berarti Tadi lu Backstreet. salah. Berarti apa nih kalau Friendzone itu terjebak di apa namanya? Lu sebenarnya suka sama dia tapi terjebak karena teman. Lu suka tapi terjebak sama Karena situasi hubungan pertemanan itu. lu sama dia. Padahal lu suka sama dia. Kalau menurut lu, coach? Nah, ini versi gue nih ya gitu. Karena gue dulu dating coach ya gitu. Friendzone tuh awal mula lo cinta sebenarnya, dua-duanya. Karena rasa cinta, rasa sayang, lo mau nembak dia atau Iya. mau married sama dia nggak mungkin. Kalau misalnya nggak berawal dari pertemanan, gitu. Nah, Oke. kebanyakan orang nih salah kaprah nih sama friendzone nih. Friendzone tuh zona mati, ya kan? Gue suka sama lo nganggap gue teman, ya kan? Iya. Padahal kan itu masih bisa ditelusurin lagi tuh, gitu. Masih bisa dijalanin lagi. Asal Sebenarnya. suka buru-buru, iya dong. Iya gitu. sih. Oke. Kan jatuh cinta itu kan kadang karena kata lagu karena telah terbiasa ya kan, tentang ruang dan waktu ya kan. Gitu. Lagi lo nih kan tukang lucu. Tukang Ya lucu. kan? Lucu. Komedian ya kan. Iya, benar. Yang kalau misalnya lu temenan nih lama-lama, kok gue suka ya sama Rais ya, lucu nih orangnya. Gitu ya kan. Lama-lama dia penasaran tuh. Berarti butuh waktu di situ Butuh ya. waktu. Itulah friendzone. Oke. Gitu. Tapi lu pernah nanganin klien lu yang punya masalah friendzone nggak? Pernah. Pernah? Pernah. Dan lu gimana pemecahannya? Pertama gue coba untuk memperbaiki pertemanan itu ya gitu. Dari teman biasa naik nih skalanya nih. Oke. Gitu loh. Heeh. Jadi teman yang lebih intens lagi. Oke. TTM. TTM. Teman Bener. tapi mesra. Teman tapi mesra itu dulu. Nah, itu seru tuh. Biasanya pas teman tapi mesra gitu, nih cewek nih mulai nih penasaran. Nah itu biasanya tuh cowok udah merasa berbunga-bunga tuh. Ya, Karena iya. kayak wah si ceweknya udah mulai intens sama Ah. peka sebenarnya si Peka cowok, tinggal nunggu sebenarnya. momen ya. Iya, tinggal nunggu momen. Biasanya tuh itu mereka udah mulai panggil sayang tapi kayak Bercanda. Bercanda. Iya. Iya. Apaan sih? Bener. Kamu sayang. Kamu Bener, udah tidur belum bener. sayang? Iya. Set, apaan sih lu? Iya. Gitu Iya. ya. Aduh ya ampun, kebayang. Lu pernah kayak gitu, Is? Pernah. Makanya inget dulu. Itu lu pernah nanganin berarti, Pernah, coach? pernah nanganin. Dan solusi tadi ya, apa? Memperbaiki dulu sampai naik level. Sampai naik level. Heeh. Naik level Gitu. dulu baru apa? Setelah itu Kalau misalnya udah mulai TTM pasti kan sebenarnya udah ada sama-sama rasa nih. Karena Sebenarnya. misalnya cewek sama cowok tuh nggak mungkin berteman bener-bener berteman kayaknya Bullshit impossible. lah ya. Bullshit. Iya, tanda tanya gede harusnya. Iya, Yang iya bilang kan? enggak kok, gue cuma temenan. Iya, iya. tapi gue juga akuin sih, kayak emang nggak bisa ternyata pas gue pikir-pikir ya. Iya. Nggak bisa sekedar berteman, apalagi intens ya, yang tiap hari ketemu nongkrong apa-apa, Benar. terus ngomong temenan Waduh. gitu. Oke, berarti setelah
TTM udah mulai udah mulai itulah Intens. Baru lu saran dia untuk nyatain cinta atau apa? Ya, bisa tuh. Gua langsung ke sana dan biasanya gini nih. Kadang pas ditembak tuh si cewek itu bilang, "Aduh, kayaknya kita enakan berteman aja deh," gitu. Iya tuh biasanya tuh itu tuh. Tapi kebanyakan cowok logis gitu loh. Berarti gue di-reject, berarti gue ditolak. Padahal enggak gitu loh. Oh iya? Enggak. Si cewek itu ngukur dulu dong, ngitung-ngitung dulu pertimbangan kan. Cewek itu gampang ragu orangnya. Oke. Gitu. Soalnya dia pakai perasaan ya. Yoi, pas lo udah di kata logika ditolak itu, lo sebagai cowok masih mau terus maju nggak? Tinggal kitanya nih mau lanjut maju atau ya udah. Ya udah, gitu. Lepas. Berarti mentalnya cuma segitu ya. Itu kan tes sebenarnya. Itu kadang tes. Dia juga nggak tahu gitu lo mau ngejawab apa gitu. Gue juga bingung sama perasaan gue sendiri gitu kan. Kayak lo ngechat cewek, terus tuh cewek lama balasnya. Iya. Tapi lu udah ngerasa nih, lu udah dapat indikasi nih cewek suka sama lu. Karena balasannya beda, typingnya beda. Padahal sebenarnya tuh dia bukan ngulur lu, dia tuh mikir sebenarnya. Lagi mikir. Bahasa apaan sih gue bingung nih gitu. Ngetik dihapus. Ngetik dihapus. Iya, kita mikirnya, ngetiknya panjang. Iya, ternyata banyak yang dihapus. Iya, betul. Oh, jadi kalau misalkan gue pernah ada di fase kayak nembak nih. Si cewek tuh pasti jawab kayak gini. Pernah ada yang jawab kayak gue bingung harus jawab apaan. Berarti emang dia lagi mikir tuh ya? Mikir, Gue kira beneran. lah, maksudnya kan pilihannya adalah tinggal mau apa enggak. Yang dalam pikiran gue adalah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya gue jawab langsung, iya gue mau, gue murahan gak sih? Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan Iya. berarti. Jadi slow aja dulu, gitu. Jangan terlalu buru-buru. Nah, mending kayak Reza, gue suka, gue mau ngajak nikah sama lu. Gitu. Langsung? Iya, Langsung gua. Habis Langsung kejadian direct. telepon. Tapi sebenarnya Alia yang nanya sih, kita mau kemana hubungannya nih? Gue bilang nikah. Sejam setelah jadian. Langsung nikah? Nggak, maksudnya Langsung pesen tenda. Iya, langsung. Mau jadi pacar aku? Kita langsung nikah. Sah. Tenda virtual ya. pas lagi COVID lagi waktu itu ya. Iya, bener. Berkah Covid emang berkah Berkah Covid. Covid. Pasangan Iya. generasi COVID. Ya gini sih Covid. Oh, iya. Tapi menurut gua ya, untuk mencapai level itu ya, dia perlu fase-fase yang salah dulu sih. Itulah kenapa ada istilah, kalau lu mau nikah sama cowok, nikahlah sama cowok yang nakalnya udah habis. Nah, itu masih perdebatan sebenarnya. benar, Itu masih perdebatan. Hmm. Banyak yang ngerasa, lah gua ini dong, gua dapat ininya doang, sisaannya doang. Ada yang komen kayak gitu, tapi ada juga yang setuju. Itu masih perdebatan. Ntar mungkin kita bisa bahas itu ketika ada cewek kali ya. Ketika bintang tamu kita cewek, kita bisa tanyain tuh soal itu. Iya. Nah, tapi kadang gue bingung juga, Za. Kalau jatah ya bahasa lo ya gitu, jatah nakalnya udah habis gitu kan. Nah, kalau misalnya cowok baik yang terlalu baik katanya, berarti ngabisin jatah baiknya dulu dan baru nakal ya kan? Itu. Nakalnya telat. Nakalnya telah. Nah, ada istilah itu berarti Iya, kan? iya. Itu jadi serba salah tuh kita. Kita harus Nakalnya yang mana? Ya. Nikah sama cowok baik-baik, ntar nakalnya setelah nikah. Iya. Nikah sama yang nakal, udah selesai gitu, tapi jaminannya apa dia udah selesai? Benar. Itu yang nggak bisa kita ukur sebenarnya. Iya, jadi bingung Padahal ya. si cewek bilang, lu terlalu baik buat gue. Itu arti katanya gue nggak suka sama lo gitu ya. Nggak suka sama lo. Gila, Tapi lu, kenapa harus dengan gitu. kata-kata itu ya? Lu terlalu baik. Biar nggak menyakitkan ya kan, biar nggak Iya menyakitkan. sih. Paling cuma perih-perih dikit. Iya. Gitu. Iya, kayak nyubit lah ya. Nyubit, Nggak yoi. berdarah. Nggak gaplok, ya kan? Coba misalnya gue nanya lu nolak cewek, lu nggak suka nih sama nih cewek. Terus bahasanya apa nih? Bahasanya? Buat nolak dia. Ada cewek agresif. Hmm. Mas Rais, gue suka sama lu mau jadi pacar gue. Ada tuh cewek-cewek yang agresif gitu. Iya. Ada. Heeh. Ada. Lu nemuin juga? Pernah nemuin. Nah, itu jawaban lu apa? Gue selalu nanya kenapa suka, alasan sukanya apa. Kumisnya, misalnya gitu cute. Oh, lu administratif banget. Ada formnya. Ada formnya nih. Ada. Lu suka sama gua, kenapa? Alasannya Kenapa apa? alasannya apa? Mungkin lu sebelum jadi stand up lu jadi kerja di kelurahan dulu kali lu ya gitu. Sempet banyak stempel di rumah gue emang. Nah, kalau udah oke semua, proof. Bro. Iya. Apa ya bilangnya ya? Gue tuh nggak pernah ngomong dia terlalu baik sih. Cuman bungkus dulu baru lo bilang lu kayaknya terlalu baik buat gua. Oh, tapi berarti Rais ini nggak pernah nolak cewek. Nah, coba beneran lu? Nggak pernah nolak cewek lu seumur hidup lu? Karena kan emang gue nggak pernah ditembak. Oh, nggak pernah tembak. Wah, parah banget. Cuman tuh, gue kok. pernah sekali nemuin cewek yang agresif kayak gitu. Ngapain tuh agresifnya tuh? Agresifnya dalam artian dia beberapa kali sih, 2 atau 3 cewek itu ngaku kalau dia emang suka sama gue. Dan gue biasa aja ke dia. Tapi lu nggak jawab gitu? Enggak. Oh enggak, diam Ya, aja lu. biasa aja. Dia bilang, oh lu suka sama gue. Jangan nggak ada jawaban dong. Ya udah. Seenggaknya dia udah kata dia, kenapa lu ngomong kayak gini? Katanya seenggaknya gue udah nyampein perasaan gue, perasaan
gua ke lu. Ini udah confess, biar Iya, nggak ganjel. biar nggak ganjel, biar lega lah intinya mungkin dia. Jadi ya Oke. udah. Biasanya ada yang bercanda tuh. Aku suka sama kamu. Aku juga suka sama aku. Bercanda mulu. Emang gitu kadang-kadang trik-trik trik-trik nolak yang lucu ya. Bener. Aku juga suka sama aku gitu. Ntar itu baru ngomong seriusan ntar malam jam 2 gitu. Ntar kalau nembak jam 9 malam nih, ntar bercanda-bercanda ngomong seriusnya jam 2 pagi. Ah, nice. Iya. Lebih. Karena apa ya? Ada istilah yang bilang orang tuh punya 2 versi. Ya versi jam-jam yang biasa dan versi tengah malam. Wah, jam tengah malam memang beda banget sih. Malam. Kenapa bisa kayak gitu ya? Iya, aneh banget ya. Semua tuh udah kayak Jam kebongkar 12 gitu ke atas tuh, jadi diri sendiri biasanya. Wih deh. Ini berarti bukan Rais dong? Bukan. Ya, salah undang. Bukan. Investor kita kecewa. Bener. Rais. Oh, iya. Ada urusan duit pasti gitu ya. Langsung Rais lah kalau Rais, bisa Rais. mah. Gila lu. Aman. Tadi friendzone ya kita bahas. Friendzone. Berikutnya ada HTS. HTS. Hubungan tanpa status. Ini zaman dulu banget ya, zaman Facebook gua dulu. Nah, Facebook ya. Masih SMP gua nih ya, HTS. Pas apa tuh relationship-nya complicated. Apa tuh maksudnya? Kan kita ada kolom relationship tuh biasanya tuh di Facebook. Bener, status. Statusnya apa? Kan kadang ada couple ya. Couple. Lajang. Couple, terus single, terus ada married, complicated. complicated gitu. Rumit. Rumit, iya. Gitu. Sama nih, bekerja di PT Pencari Cinta Sejati. Anjay. Anak Facebook banget kan. Dia tuh Wah, PT Pencari Cinta Sejati. Bener, ada. Ada. Pasti tahu semua pada pernah lah kayak gitu lah. pernah. Mukanya cewek seksi. Iya, bener. Pas foto Obama dulu. Iya. Facebook lu ada part 2, part 3 nggak? Kalau status hubungan yang nggak di-approve, ribut. Bener. Ya kan? Ini kok di Facebookmu masih begini sih? Nah, bener. Sama belakangnya tuh kita kalau nickname-nya selalu beda-beda. Oh. Misalkan lagi suka reggae gitu, misalkan misalkan cewek nih, siapa yang namanya Jessica Cinona dari Jamaica. Tambahin ada klepnya Ada gitu. Jamaica ya. gitu. Kalau misalkan suka band, misalkan Avenged, ya kan Rais Sevenfoldism. Tambahin namanya. Iya, tergantung lu suka apa. Berarti ya, seasonal. Di IG juga sama tuh, suka ada tuh gitu. Oh, ya? Cintanya siapa ya? Bener. Anjir. Part of apa? Bener. Bener. Pas gue mau follow juga gue nggak jadi tuh langsung lihat ini. Iya sih, bener. Udah nggak ada harapan tapi langsung nggak ada harapan. Nama orang sama ada logo cincin. Nah, Bener. Iya, biasa Logo bayi. nama anaknya. Iya benar. Terus biasanya kayak akun-akun kayak gitu digembok. Iya. Akun-akunnya Berat Reza ngomongnya udah Dia logo. mancing-mancing nih, Bener. Tapi bagus dia udah mancing-mancing. Dia udah menutup hubungannya dengan orang asing. Tapi niat lo pebinor banget. Ini bahaya nih. Ini bayi. Nah, karena kan gue juga nggak tahu kenapa ya gitu ya. Biasanya nih pacaran, pasang foto istri, pacar, ya kan. Nikah setahun aja. Gue selalu notice nih ya gitu. Pasti lakinya nggak ada tuh di situ tuh, gitu. Mulai anaknya dia sendiri gitu loh. Sering tuh gue lihat. Sering ya gitu, Mas ya? Karena mungkin yang sering lu bilang coach, rasa memilikinya udah ya lebih berdamai dengan itu loh. Udah kayak Bener. ini punya gue, ini laki gue, ini bini gue. Atau misalnya si cewek itu kayak udah ngerasa ya udah gue udah nikah kok, Iya. gitu ya kan, nggak perlu gue publish lagi. Iya, semua orang udah tahu, udah sah gitu kan. Iya, gitu doang. Itu zaman dulu banget ya. Dulu tuh, Zaman dulu. dulu banget. Biasanya itu itu banyak hal yang itu bikin terjadi itu banyak hal. Pertama, mungkin beda agama. Bisa, Karena sama-sama suka tapi kita nggak bakal jadi sampai akhir nih. Nggak tahu lah ntar endingnya mau kayak gimana. Iya, nggak tahu, nggak direstui itu HTS biasanya tuh. Nah, kalau menurut lo HTS tuh apa yang menyebabkan HTS terjadi? Apa ya? Aduh. Lu pernah HTS-an gitu lo? Aduh, masa ketiduran. Pas jawab bukan Rais nih. Bukan Rais. Oh, bukan Rais. Masih Rais. Masih Rais. HTS, apa ya faktornya? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Karena gua nggak pernah. Tetot 0 poin. Iya. Main kuis. Jadi kuis ternyata. Iya. Kalau menurut lo coach gimana coach? HTS kenapa bisa terjadi sih? HTS tuh hubungan yang lagi ragu-ragu sebenarnya. Oke. Antara sebenarnya gue emang beneran suka sama lu apa enggak sih gitu loh. Udah jalanin aja. Bener, lu bisa kata cewek nih ya, kata- lu bisa perjuangin gue nggak sih gitu loh. Dan ada lagi orang HTS-an gara-gara ya itu selingkuh.
Selingkuh? Yoi. Kalau itu pengen berhubungan sama banyak orang? Iya. Jadi kayak HTS dia aja udah punya deh. pacar tapi dia suka nih sama cowok lain nih gitu atau sama cewek lain ya udah ngejalanin HTS-an itulah gitu loh sebenarnya. Oke. Buat kayak ngebuang unek-unek pas lagi ribut sama pacarnya buat having fun di luar. Nah, itu Iya. HTS-an tuh gitu. Makanya gue bilang HTS-an itu tuh di bawah friendzone. di bawah friend. Secara strata? Yoi, kalau misalnya di situ lo lolos lo lebih better dari pasangannya, bungkus. Oke. Boleh nih gue nerima lo. Iya. Gitu. Tuh HTS tuh lagi hubungan atau perasaan yang lagi ragu-ragu. Ragu-ragu. Biasanya ditanyanya tuh kita ini apa sih? Benar. Hubungan kita apa sih sebenarnya? Terus dijawab sama Reza, jalanin aja. Itu tuh. Ambigu Jawaban tuh. paling Yang- aman tuh. Kayaknya orang-orang zaman sekarang tuh kayaknya ngejalanin hubungan kayak gitu deh. Kita jalanin aja deh. Jadi tanpa ada status. Mm-mm. Jadi nggak tahu. Jadi gua nggak tahu sih tujuan mereka tuh endingnya mau kemana. Bener. Gitu. Tapi kayak emang lagi diterapin di zaman-zaman sekarang deh. Di luar dari FWB ya. Iya. Jadi kayak emang HTS mereka ngejalin hubungan si cowok dan cewek. Ya udah jalan bareng aja tapi tanpa ada status. Tapi Mungkin cemburu. Nah, tapi ada rasa di situ. Nah, itu dia kan tetap aja butuh legalitas kan, butuh status kan. Betul. Harusnya. Harusnya. Tapi gitu. mereka dengan alasan kenapa jalanin aja dulu, kenapa nggak ini aja ya? Ya berarti nggak jelas mereka Belum siap. mau kemana, iya gitu loh. Itu belum terlatih komitmennya. Belum terlatih. Nah kalau misalnya lo bilang, gue suka sama lo, gue cinta sama lo, yaudah kita pacaran, jelas nih, Mm. iya kan? Pas ribut, katanya gue cinta sama gue dulu, misalnya kan gitu, ya Iya. kan? Nah kalau misalnya jalanin dulu, beda lagi men. Pas si cewek atau si cowoknya nuntut, lah kan gue bilang jalanin dulu. Jadi Iya. nggak ada Iya masalah dong. Iya, kalau ntar ada macet, ntar ada Bener, berhenti, kan putar balik selesai. bisa. Yoi, putar balik. Berarti HTS tuh buat orang yang banyak alasan kali ya? Alasan, bener. Mm. Setuju gue. Daripada ngeluarin banyak alasan, mending HTS aja. Yoi. Iya, maksudnya daripada dia terjebak dalam suatu hubungan yang banyak hal yang harus dia pertanggungjawabkan, mendingan gue bikin yang ini aja deh, Yang aman. yang aman Yang aja, aman dulu. yang Betul. gue tetap bisa sama yang lain tanpa gue punya pegangan nih, lu nggak boleh marah karena kan Bener. kita cuma ini. Bener. Dan itu orang-orang yang kurang fokus sama komitmen tuh. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya ada klien lu kayak begitu, coach, gimana cara lu nangani dia? Ya gue biarin dulu. Lu biarin dulu. Karena gini ya, suatu hari atau suatu waktu dia akan jatuh cinta juga. Oke. Dan dia nggak akan nyaman dengan hubungan HTS-an itu. Yang kayak gitu-gitu aja, monoton. Zak, kayak lu udah suka nih sama Alia, lu pasti pengen memilikin dong. Iya. Butuh legalitas dong lo Iya. gitu. Nah itu pasti ada waktu, ada masanya gitu. Iya sih. Makanya waktu itu gue sebelum ketemu pun gue tembak dulu aja. Gua ikat dulu deh. Yoi. Karena lu seenggaknya udah yakin, ya udah langsung gue keep gitu. Iya, karena gua nggak mau keduluan. Iya, itu sih yang paling serem sih. Setidaknya DP dulu. Iya, Yoi. setengah dulu. Setengah dulu. Nanti kalau udah setengahnya itu udah nikah Potong tuh. perasaan setengah. Iya kan. Bener. Oke. Tapi bener, Tawis. Gue tuh selalu dikasih pesan ya sama orang tua juga. Jangan pernah mencintai orang 100%. Bener. Jangan pernah mencintai orang 100%. Oke. Iya. Karena kalau misalnya ketika cinta lu nggak berbalas, lu bisa sehancur-hancurnya. Hancur, Lu nggak bener. punya sisa spare untuk diri lu sendiri. Bener. Makanya gue sempat Gitu. bikin tweet bercanda begini sih. Kayak ini soal percaya tapi ya. Gue itu kalau percaya sama orang 98% aja. Ntar 2%-nya untuk bilang sudah kuduga. Iya. Gitu. Jadi masih punya rasa curiga gitu. bagus. Tapi Jadi gue sisain emang- dikit doang. Jangan total Jangan plek-plekan total. dikasih kepercayaan 100% gitu. Iya. Wah, iya. Karena biar lu tetap punya jatah untuk lu ngerasa curiga aja sih. Karena mau gimana ya? Gua rasa itu sih yang bikin kita tetap aman ya. Rasa insting kita untuk karena kalau terlalu percaya juga ya bagus gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lama-lama jadi percaya sama nggak peduli udah beda tuh ya. Beda. Makanya kita gimana caranya mertahanin kita tetap percaya. Bukan udah di level nggak peduli. Dan menghindari juga untuk kecewa yang berlebihan. Berarti Gitu. emang penting banget ya yang kayak tadi bilang Reja, jangan sampai mencintai orang 100%. Karena lu harus ngasih spare juga sisanya di diri Untuk diri lu ya. sendiri ya. Iya Karena sih. bullshit juga men, 100% emang nggak dibagi-bagi sama orang tua lo ya kan, teman-teman Iya. itu pakai cinta juga. Jadi kayaknya cuma Berarti kalau misalkan ada manipulasi orang doang. yang bilang kalau diri dia adalah mencintai si cowok itu 100%, itu nggak mungkin Ini ya. kata kiasan doang. Biasa doang. Iya, cuma kiasan doang ya. Sales to sales biasanya. Sales. Sales Yoi. biasanya. Oh, iya. Oke, yang paling baru nih, FWB. FWB. FWB.
Friend with benefit. Konsepnya kayak gimana sih, Zah? Kalau gua setahu gua ya, Nah. sama seperti namanya sih ya, teman dengan benefit gitu Dengan loh. benefit. Ya. Tapi ini benefitnya Benefitnya macam-macam. macam-macam. Nggak semua soal seks ya, karena beberapa ada yang soal itu Arahnya juga. ke situ. Tapi ada juga yang arahnya kayak dalam kerjaan, dalam Dibantu apa? ekonomi, Transportasi. transportasi, yang dapetin benefit itulah. Tapi mereka berhubungannya tuh dengan intens juga sih biasanya. intens juga. Dan biasanya itu, gua tuh baru lihat TikTok tadi. Di potongan Kapan? TikTok itu tadi pas lagi jalan. Kan macet tuh, gua buka handphone dulu sebentar. Di mana? Di depan masjid yang Citayam situ tuh. Ah, iya tahu gue. Warna hijau. Ya tadi ada bapak pakai sarung hijau. Iya, sama baju tentara. Bener. Lagi ngecrek ya. Soalnya pas dibelokan ke kiri tuh agak macet, yang dari sana tuh agak banyak gitu semua keluar. Ini gimana nih tadi? Oh, iya. FVB. Kenapa lo jadi Ngejelasin Ma- geografisnya. geografis Iya, macet kan apa enggak? Google Map banget. Gua lagi lihat di situ. Dia tuh cerita buat cewek nih ya. Cewek. Gua tuh punya 5 FWB. Dia bilang, Dia bilang gitu. Pagi, siang, malam, sore malam tuh beda-beda semuanya. "Oh, kayaknya gue nonton tuh." Iya, ada tuh rame tuh. Tahu gue, nggak taunya si salah satu FVB itu istrinya Kenal. kenal sama dia. Gila. Bingung tahu jelasinnya. Ya, kurang lebih gitu Ya, lah. kita coba rangkai lah ulang ya. Pelan-pelan. Ya, satu cewek. Dia itu punya 5 FWB. Tiap pagi, siang, sore, malam tuh ganti-ganti. Beda orang. Beda orang. Sampai satu hari dia tuh lagi dinner sama salah satu temennya. Dia nanya soal si A mana? Ini FWB-annya si cewek ini. Salah satu dari FVB dia. Oh, si A lagi kondangan sama bininya. Hah, serius dia punya bini? Bininya siapa? Bininya ini. Lah, gua kenal bininya. Jadi circle-nya di situ sebenarnya. Di situ aja. Dan itu wah tuh kontra semua di dalam kolom komen. Bangga ya punya nyebarin aib sendiri, bangga ya jadi penghancur hubungan orang. Sehingga menurut gue FWB ini ketika lu menjalaninya saat tidak ada hubungan yang lu jalanin ya, terus lu FWB mungkin ya selalu lah. Maksudnya hak-hak lu juga. Tapi itu menjadi salah ketika saat dia punya hubungan yang lagi dijalanin. Iya. Jadi dia lagi punya pasangan yang resmi, tiba-tiba dia punya FWB. Nah itu yang salah itu. Itu ya itu sudah selingkuh lah masuk. Benar. Mesti digaris bawahin lagi tuh istilahnya FWB-nya itu selingkuh apa bukan gitu. Apa cuman kayak memanfaatkan doang Iya. gitu loh, Iya. kan? Ada soalnya sebenarnya sebelum ada kata FWB kayaknya juga emang udah ada orang yang kayak gitu nggak sih? Ya HTS tuh menurut gua FWB sih, cuma FWB sekarang juga. lebih keren aja bahasanya. Iya. Jadi emang cuma kita tahu dia temen, cuma kita ngedapetin beberapa benefit yang bisa dikasih kan. Yang kayak misalkan lu dianterin kemana, nemenin lu kemana, kalau lagi gabut lu yang nemenin. Benar. Gitu. Oh, gue udah mulai nemu perbedaannya nih. Kalau FWB itu berdasarkan keuntungan apa yang bisa gue dapat. Betul. Iya. Kalau HTS itu terjadi ketika lu punya trauma, sesuatu yang bikin lu nggak percaya sama suatu hubungan. Oh, ada rasa takut di situ. Ada rasa takut di situ. Iya. Karena gue pernah dengar sebuah radio juga, mereka lagi wawancara pasangan yang berhubungan mengucapin Valentine, tapi mereka nggak pacaran. Terus masih tanya kenapa, ceweknya bilang dia takut sama kata putus. Sehingga jadilah HTS. Oh, gitu. Dia ada ketakutan. Ada dengan ketakutan kata itu. putus, jadi ya udah. Iya, dia trauma dengan kata putus, Benar. trauma dengan perpisahan. Dan gue juga pernah tuh HTS-an tuh kayak gitu tuh. Jadi pas gue pacaran, gue putusin nih cewek nih. Udah, habis itu gue nyesel. Oh, iya. Gue pindah tuh ke HTS, kita HTS-an aja deh gitu kan. Mau nggak? Mau, dan dia bilang kok lebih enakan HTS ya Sat? Lebih Daripada bebas. pacaran kayak kemarin. Iya. Anjir, Mas- dalam banget rasanya ya kan gitu. Pasti kayak akan beda nggak sih? Kayak lu pacaran, ntar jadi ke HTS. Beda lah. Jadi Respon lu jadi lebih santai. iya sih. Tapi apa tujuan lu saat menurunkan level hubungan itu? Gue nggak mau kehilangan dia, karena gue nyesel. Oke. Nyesel nih gue mutusin, gue ajakin balikan dia nggak mau, ya kan? Ya udah HTS-an aja deh gitu. Oke. Dan rasanya emang beda. Iya. Garing tau nggak sih lo gitu, pas ketika lo HTS-an sama mantan lo HTS-an, terus lo harus dengerin cerita tentang pacarnya dia. Waduh. Kan gila kan Itu gitu. berat juga sih. Berat gitu. Itu Kamu udah betul makan juga belum? sih. Ini aku lagi dinner sama pacar aku. Anjir ya kan, aduh, runtuh tuh hati. Dan menurut gua HTS itu adalah orang yang punya banyak plan B sih. Iya benar. Ketika lu punya HTS-an, Hah? dia juga siapin lagi orang-orang yang menutupi kekosongan kalau HTS-an ini pergi. Benar. Kalau Iya. di bola pemain cadangan lah ya, gitu Iya. dia bilang Iya, iya, gitu. iya. Nah, menurut lu coach itu hubungan-hubungan yang sehat nggak sih? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya nggak ya? Sebenarnya enggak. Lebih baik
ya realistis aja lah. Satu gitu udah Satu jelas. udah gitu. Kalau emang lo udah nggak nyaman ya udah bubar gitu. Sebelum merit lo ya gitu. Oke, pesen lu nih buat orang-orang yang punya mindset, oh gua harus siapin cadangan yang banyak supaya gua aman secara hati gua tuh nggak tersakiti. Nggak kosong. Nggak kosong. Banyak teman gua pun juga ada kayak gitu. Cara lu gimana untuk mereka nih biar mindsetnya berubah lah minimal nggak kayak gitu. Bayangin aja lu punya 10 HTS berarti sama dengan lu punya 10 luka nanti ke depannya. Oke. Ketika lu ngebangun HTS 1, HTS 2, HTS 3, lu ngebangun ketidakpercayaan tentang hubungan gitu. Oke. Secara Ternyata terus-menerus ya? hubungan, bisa semudah ini gue mainin gitu loh. Otomatis untuk nanti kayak ada tanggung jawab nanti ke depan tuh susah. Oh iya, gimana nanti kalau misalkan dia ke jenjang yang lebih serius, tapi kalau udah terbiasa dengan mainin Benar. perasaan, ngeri juga ya? Benar, jadi kayak ada nih ya, gue pernah ngobrol sama psikolog gitu. Terus dia ngomongin tentang kayak masalah playboy. Oke. Playboy itu penyakit bisa dibilang. Dia Playboy bilang itu kayak penyakit? gitu. Kalau misalnya dia udah nggak jadi playboy nih, makanya jatah nangkalnya udah selesai lewat, katanya, udah kan? lewat. Meritnya dia nih. Tapi ketemu nih sama teman-temannya lagi ke jangki tuh gitu. Iya. Main lagi. Balik lagi. Balik faktor lagi, lingkungan gitu. sebenarnya. Faktor lingkungan. Oke, faktor lingkungan memang iya, tapi kan sebenarnya ada di dalam hati kita pengen main lagi kan sebenarnya gitu loh. Cuma mungkin lagi Ke-trigger lah, disembunyiin. ke-trigger lah sama lingkungan yang kayak gitu semua. Akhirnya keluar lah itu. Keluar lah gitu. Yang padahal cuma ada di dalam doang tadinya, tapi malah dilakuin. Bener. Tapi gimana cara lu matiin si intinya itulah, si inti rasa kepengen-pengennya itu? Baik lagi, itu nggak bisa dirubah ya gitu. Dia harus ngerubah sendiri. Lu mau berubah apa enggak? Lu mau ngejalanin hidup lu terus dengan ketidakpastian kayak begini atau enggak gitu? Kan Oke. karena gue dulu pernah tuh kayak gitu kan, wah ATS banyak apa segala macam. Yeah. Waktu itu gue pernah cerita tuh di Yeah. konten waktu itu kan. Pas gue lagi makan di satu tempat, ada orang datang ngajakin waitersnya gitu kan, warteg lah ya kan. Tukang ojek, kita nanti ini Ngedate. jalan-jalan bareng yuk, ngedate yuk ke Mm. pasar malam gitu. Terus dalam hati gue, anjrit, norak banget sih lu, ini orang kampung mana sih gitu kan. Iya. Tapi di hati gue satu lagi bilang, daripada lu sendirian, Kesepian. ya kan? Lu benar. mau jalan sama pasangan lu nggak jelas yang mana, ya kan? Pas gue telepon, lagi ngedate sama orang lain, Yang gitu resmi. kan. Yang main resmi. Bener, Udah bener. tuh dari situ udah gue give up lah, yang nggak bisa Oke. gue kayak gini terus gitu. Kalau gue mikirnya tuh ya potensi-potensi kayak gitu ya, Hmm. gue tuh mikir kalau gue tuh bukan cuma ngelukain satu orang, tapi gue ngelukain banyak pihak. Benar. Misalnya ngelakuin kesalahan dalam suatu hubungan yang fatal gitu, gue nggak cuma nyakitin pasangan gue, Pasangannya. tapi keluarganya, orang tua yang udah besarin dia. Benar. Jadi ketika Oh, lu jauh juga mikir ke situ ya? iya Is, Rumahnya aja jauh, Jauh. mikirnya harus Bener jauh dia. sih. 2 jam Kalau dari gue kita kesini. deket, 2 jam. 2 jam. Tuh, Sama bener. macam di Citayam tuh Sama masjid. gue juga masih di situ tadi. Yang Iya. bapak pakai sarung hijau tadi. Iya, yang pakai baju tentara. Iya, di belok kanan. Soalnya pas orang mau keluar tuh banyak yang mau masuk ke kiri. Betul. Satu mobil soalnya itu. Mobil. Gue selalu mikir kesalahan gue itu nggak cuma nyakitin pasangan gue, Oke. tapi orang-orang di belakangnya, teman-temannya yang udah ngedukung dia, ngedukung gue, abis itu keluarganya yang udah nyetujuin gue, banyak pihak lah, keluarga gue sendiri Benar. yang kok lu begitu sih. Jadi makanya orang tuh bilang menikah tuh nggak cuma soal 2 orang. Benar. Makanya Keluarga di besar, lingkungan pertemanan, Ah, ya kan, gitu. Siap Reza jadi coach? Iya, gue udah bisa jadi Udah siap nih, coach. coach. Cocok banget, cocok. Aman ya? Aman. Gue udah ngincar sepatu Gucci-nya soalnya. Katanya. 200 saya, 200. Sharing profit nanti dia. Sharing profit. Gak kira mau, 200 mau masih gue ambil ini. Lu cuma 200.000 banget sih lu, gitu ya. Cuma 200 sekarang. Bayar. Cuma 200 kan sekarang. 200 dong Pas megang cash. ya? Gue kemana-mana emang megang cash 200, ada yang lu nggak mau bareng itu, gue bayar 200. Pria Padahal 200. bayar lu aja segitu mahal, gitu. Ini nggak worth it. Situ-situ gitu. mulu. Oke, itu dia kita udah ngebahas friendzone, HTS, FWB. Ternyata tiga-tiganya ini punya perbedaan masing-masing ya. Traumanya pun juga beda, dasar-dasar yang Faktornya. membuat itu terjadi itu juga beda. Iya. Dan akibatnya juga kadang ada persamaannya. Ya, gitu loh. betul. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton punya pengalaman HTS, friendzone FWB. atau FWB, coba tulis di kolom komen. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kita. Atau mungkin gimana caranya, kalau mau ngejalanin tuh gimana caranya biar struggle. Biar struggle. Biar struggle kalau pengen gitu. Kan ada orang gua pengen HTS sampai mati. Oh iya. Oh iya. Anti pernikahan. Gitu. Ada, bro. Ada. Oke, terima kasih udah nonton ya. Ah. Sampai ketemu di video-video berikutnya.